Oke. Kalau ada yang tanya, pertama, apa sih cinta itu? Apa sih mahabbah itu? Jawabannya Robiah, sukar dijelaskan. Apa hakikat cinta itu? Sudah banyak orang pingin ngomong tapi tetap tidak memuaskan. Katanya Robiah, cinta itu ia hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui. Secanggih-canggihnya, sebanyak apapun kamu baca buku tentang cinta, kalau tidak pernah jatuh cinta, sebenarnya kamu belum tahu apa itu cinta. Meskipun tadi kamu sudah menghafalkan ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, model-model cinta, tapi kalau kamu sendiri belum pernah mencintai dan belum pernah jatuh cinta, yo ndak ngerti kamu apa itu cinta. Hanya yang merasakan. Jadi kalau ada temenmu kok sok menasehati ndak usah pacaran, pacaran itu mengganggu kuliah. Kamu pernah pacaran? Ndak pernah, ndak valid. Ya, ndak valid. Yang valid itu ya kamu ngalami sendiri. Wong ini urusan perasaan. Sama kayak rasa yang lain sebenarnya. Pedes, manis, asem. Itu kan menjelaskannya susah. Manis adalah ndak bisa sudah. Asem adalah kalau hidungmu kamu tempelkan di ketek, ya susah juga ya. Asem itu apa ya? Menjelaskannya susah. Ya rasakan sendiri aja. Sama kayak cinta. Apalagi cinta ketuhanan, katanya Robiah. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada. Ketika kamu jatuh cinta, kamu ini ada, tapi sebenarnya sudah tidak ada. Hilang ditelan oleh yang kamu cintai. Kalau kamu sebenarnya nggak cuma sama Allah, sama duit, sama jabatan, sama itu juga begitu. Kamu masih ada sih, tapi karena kamu tergila-gila jabatan, sebenarnya kamu sudah tidak ada. Yang ada tinggal jabatanmu. Kalau kamu cinta uang, orang Jawa menyebutnya moto duiten, itu seolah-olah kamu masih ada, tapi sebenarnya kamu tidak ada. Yang ada cuma duit aja. Kamunya sendiri hilang, ditelan oleh cintamu pada uang, sehingga pikiranmu, perasaanmu, orientasinya selalu pada uang, dan tidak bisa dijelaskan. Wong kamu sendiri sudah hilang, siapa yang mau menjelaskan? Kalau cinta ketuhanan dan karena hatimu yang gembira, lidahmu bungkam. Orang yang gembira, orang yang seneng, atau kebalikannya, orang yang sumpek, orang yang sedang gundah, itu kan susah ngomongnya. Suweneng sama sumpek itu sama-sama susah. Cinta juga begitu. Cinta yang sedalam mungkin itu ngomongnya susah. Benci juga begitu. Kalau kamu bencinya sudah dalam, itu ngomong aja susah. Kalau masih bisa ngomong, masih bisa cerita, masih belum sebenarnya. Tapi kalau sudah memang sangat dalam, kalau kamu mangkel sama orang kan, kan cuma gitu aja kamu. Menceritakannya susah. Sama kayak kamu suka sama orang, disuruh menceritakan, gimana sih, sedalam apa sih cintamu? Gimana ya? Pokoknya dalam lah Pak, susah pokoknya. Sehingga kadang-kadang dipakai metafor-metafor. Sedalam lautan, setinggi gunung, macam-macam. Gunung pun kudaki, lautan kuseberangi. Itu kan metafor. Kenapa? Susah dijelaskan. Jadi tidak usah ada pertanyaan apa itu cinta. Jalani saja. Itu maunya Robiah ketika ditanya. Ya kalau gitu ciri-cirinya deh. Ya kalau cirinya, katanya Robiah, antara lain ini loh. Yang pertama, yang namanya cinta itu biasanya tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Yang pertama, kalau masih ada jarak, masih ada aku dan
kamu. Kalau aku begini, kalau kamu begitu, itu biasanya masih belum. Masih negosiasi. Terus yang kedua apa? Cinta itu ungkapan dari rasa rindu. Oleh karena itu susah dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Yang bisa memahami yang merasakan. Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan. Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya, lebur dengan wujudnya, sirna karena menyaksikannya. Dalam kondisi sehat engkau mabuk dibuatnya. Oke. Dengan memusatkan perhatian kepadanya engkau jadi mantap. Dengan bersenang-senang dengannya engkau jadi sedih. Kebalikannya ya. Semakin dalam cintamu, biasanya semakin kamu sedih, khawatir berpisah. Ya kan, dalamnya cinta itu biasanya bikin kamu gelisah terus. Jangan-jangan nanti tidak jadi ini, jangan-jangan nanti, ya selalu begitu. Terus rasa takut membentengi lisan untuk bicara, rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan, rasa cemburu mendinding mata untuk melihat, rasa kebesaran mengikat akal untuk mengaku. Tiada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang melekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang terasa sakit dan tidak aman. Cinta dengan segala keunggulannya telah menguasai hati. Jadi hakikatnya cinta itu tidak bisa dijelaskan. Isinya paradok. Isinya antara kemantapan dan kebingungan, antara kegembiraan dan kesedihan, antara jasmani dan rohani. Susah dijelaskan pokoknya. Hakikatnya itu. Maka semakin banyak orang ngomong tentang cinta, sebenarnya dia belum tahu hakikatnya cinta. Jadi kamu tidak perlu capek-capek nulis buku cinta tebel-tebel atau baca buku cinta tebel-tebel. Tidak ada gunanya. Karena cinta itu, kayak katanya Gibran, telah cukup untuk cinta. Rasakan saja. Kamu tidak perlu cari teori membahagiakan pacar dalam waktu 60 detik. Tidak iso. Kan ada sekarang tips-tips begitu ya, tips and trick. Nah, banyak kan buku-buku itu. Mencintai Allah dalam waktu 60 hari, ya tak bisa. Kayak kursus bahasa Inggris itu kan, pinter bahasa Inggris 6 jam. Yo, waktu kamu baca 6 jam pinter, bukunya ditutup jam ke-7 sudah nggak bisa lagi kamu bahasa Inggris. Kan begitu buku-buku trik itu. Jadi hakikatnya cinta itu susah dijelaskan, hanya rasa. Kalau dijelaskan mumet, serba paradok, gembira dan sedih, mantap dan bingung dan seterusnya. Yang bisa kita lihat hanya manifestasinya. Oke, kita masuk sekarang ke gimana terus prakteknya. Nah, menjelang mencintai ada dua hal utama yang jadi bagiannya cinta. Terus saya pakai kalimat menjelang mahabbah. Apa? Taubat dan ridho. Jadi tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah kalau kita bermaksiat, melanggar perintahnya Allah secara sengaja.
Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan kita sadar itu dibenci, berarti kita belum cinta. Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang, dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang yang tidak disukai oleh Allah, berarti relasi kita sama Allah belum cinta. Kayak tadi di makomat sufi, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat. Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar, belum tobat. Nanti di banyak kitab, termasuk kitabnya Ghazali, disebutkan syarat dan rukunnya taubat. Tapi Robiah punya pandangan sendiri. Taubatmu diterima atau tidak, itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat, itu awalnya adalah keinginannya Allah, bukan keinginanmu. Itu yang bikin kadang-kadang kamu habis sholat sih tiap hari astagfirullahaladzim, tapi keluar masjid kembali lagi ke asal. Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu tobat beneran. Jadi tobat itu sejenis hidayah, katanya Robiah. Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Maka bersyukurlah kalian kalau kamu tergerak untuk bertaubat. Berarti Allah sedang peduli sama kalian. Kalau Allah tidak menghendaki, kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu. Mungkin kamu merasa benar terus, merasa baik terus. Itu berarti Allah sedang tidak mau kalian mendapatkan ampunannya, memasuki pintu taubat. Jadi ada orang tanya pada Robiah, kira-kira aku ini kan maksiatnya banyak, kalau aku tobat diampuni tidak oleh Allah? Katanya Robiah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan tobat diampuni. Tapi kalau Allah nggak membukakan pintu taubat, Allah nggak akan mengampuni. Jadi taubat itu pasti diterima, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk melahirkan kesadaran saya ingin tobat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah, bukan dalam diri kalian. Maka bersyukurlah yang tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi ada kan orang yang janjinya wis jelas bolak-balik salah, tapi kok merasa benar terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu, tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. Jadi jawabannya Robiah, enggak. Pertanyaanmu salah. Jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima. Kalau Allah mengizinkanmu bertobat, maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima. Oke, jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah. Maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertobat beneran. Selama ini kan kita tobatnya masih kadang iya, kadang tidak. Kalau waktunya sadar istighfar sampai nangis-nangis. Tapi kalau waktu kumat, kembali lagi ke asalnya. Itu namanya masih belum serius. Kalau pas kepepet, Pak nanti tobat lagi kan hilang Pak. Berarti memang belum tobat. Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat. Oke, jadi syaratnya untuk bisa mencintai memang membersihkan diri. Jalur pertama tobat. Jalur kedua apa? Ridho. Ridho kayak tadi Ridho itu bukan kamu minta Allah meridhoi. Kalau ini kebalikannya tobat. Kalau tobat, mintalah Allah akan menggerakkan hatimu bertobat. Kalau ridho, jangan minta Allah meridhoimu. Allah itu sangat sayang padamu, pasti meridhoimu. Tapi engkaulah yang ridhoilah Allah dengan segala ketetapannya. Jadi ini teorinya dibalik-balik oleh Robiah. Kita kan biasanya mari kita minta ridhonya Allah, semoga Allah meridhoi kita. Itu gampang. Sekarang kita balik.
mari kita meridhoi Allah. Tidak berani ya kamu bilang gitu. Tapi maunya Robiah begitu. Mari kita meridhoi Allah itu apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang berlangsung, kita ikhlas, kita rela, kita terima. Wong ini semua dari Allah. Itu namanya meridhoi Allah. Jadi doanya bukan semoga Allah meridhoi kita. Kalau itu pasti. Tapi semoga kita bisa meridhoi Allah. Kita bisa rela dengan semua ketetapannya Allah. Kita tidak komplain. Kita tidak terima dengan keputusannya Allah. Kita tidak merasa galau dengan segala ketetapannya Allah. Nah, itu namanya ridho pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho pada ketetapannya Allah. Nah, ini teori kedua. Jadi kita selama ini konsepnya agak terbalik. Kita merasa tobat itu dari kita, kalau ridho dari Allah. Kalau di Robiah kebalikannya, tobat itu dari Allah, kalau ridho dari kita. Nah, cuma ini harus dijelaskan agak panjang. Kamu jangan nanti khutbah Jumat tiba-tiba ngomong ini. Tidak dijelaskan asal-usulnya. Jadi maksudnya tobat itu dari Allah. Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kita akan tobat dan pasti diterima oleh Allah. Kita meridhai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah tanpa komplain, tanpa mengeluh. Oke, jadi sebelum mahabbah dua hal ini harus ada menjelang mahabbah. Oke, kalau ini sudah ada, kita tumbuhkan rasa cinta. Masih menjelang mahabbah apa? Seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Ghazali lebih jelas. Kalau di Ghazali kan di Ihya itu bilang, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik Pak, yang maha cantik itu Allah. Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah. Saya suka dengan yang baik-baik Pak. Loh, yang maha baik, paling baik di alam semesta ini Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik? Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya mungkin perempuan, saya suka yang maco-maco Pak, yang kuat Pak. Loh, yang paling kuat dan kuasa itu Allah. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya suka yang indah-indah Pak, yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Nah, itu Ghazali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah, hasilnya pasti cinta. Kalau di Robiah kan ada syairnya. Jadi Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini, ocehan burung, desir dedaunan, gemercik air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran. Kini kusadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu, juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutuimu. Jadi ini sebenarnya syair ini muncul ketika Robiah merasa galau. Aku ini termasuk wanita solihah, kok pekerjaannya main seruling dan menyanyi. Jangan-jangan Allah tidak suka ini. Tapi setelah dia mendengarkan alat semesta, melihat keindahan alam, dia sadar bahwa ternyata bunyi-bunyian, termasuk segala keindahan yang lain, itu justru menunjukkan keberadaan Allah. Mulailah dia jatuh cinta sama Allah. Serulingnya ditinggalkan, nyanyinya ditinggalkan. Bukan karena seruling dan nyanyi mungkin menurut dia sesat, tapi karena dia mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau sekedar suara, kan dia melihat alam semesta ini isinya penuh dengan suara.
Kalau suara seruling itu dianggap sesat, berarti semua suara yang lain juga bisa. Ada suara halilintar, suara burung ngoceh, suara. Kalau suara itu sesat. Cuma Robiah tidak karena itu dia meninggalkan serulingnya, tapi karena dia tergetar menyerap keindahan dan keagungan Allah. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah, susah untuk jatuh cinta sama Allah. Tadi saya bilang, yang paling baik kan Allah, yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa indah dan baik itu yang fisik dan materi, untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow, daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya, yang karena kamu terbiasa materi. Harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi, kita lebih mudah untuk mengagumi kuasa Allah dan jatuh cinta sama Allah. Ya mulai latihan. Kalau di sufi kan ada latihan melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Oke, menjelang yang kedua, kemampuan kedua. Terus yang ketiga, ini syairnya yang paling terkenal. Mencintai Allah itu 2 dimensi. Itu kan kalau Arabnya dulu saya hafal karena skripsiku tentang cinta. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Fa ammal ladzi hubbal hawa fa syughli bi dzikrika amman siwaka. Wa ammal ladzi hubban bi annaka ahlun lahu fa kasfuka liyal hajbu hatta aroka. Sudah lama hafalannya. Zaman saya S1. Tahun berapa itu ya? 98. Jadi katanya Robiah, aku mencintaimu dengan 2 cinta. Bukan 2 cinta itu cintanya jumlahnya 2, tapi cintanya 2 dimensi. Dimensi pertama apa? Cinta karena diriku. Yang kedua, cinta karena dirimu. Cinta karena diriku itu apa? Ya karena aku selalu sibuk mengingatmu. Kalau cinta karena dirimu, karena engkau menyambut cintaku, kemudian mengungkapkan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Itu berarti aku dan engkau sama-sama dalam cinta yang satu. Jadi cinta kita ini 2 dimensi katanya Robiah. Karena aku dan karenamu. Dari sisi aku menuju dirimu lewat kesibukanku mengingatmu, dan engkau menunjukkan dirimu padaku. Nah, cuma selanjutnya, baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimulah pujian untuk semua itu. Jadi, apakah ini aku yang mengingatmu selalu atau engkau yang membukakan dirimu padaku? Ini semuanya skenariomu dari dirimu. Jadi yang layak dipuji, kalau ini baik, itu hanya engkau, bukan aku. Kalau aku sekarang jatuh cinta padamu, ini semua jasamu, bukan jasaku. Beda dengan kita cinta sama lawan jenis, kita cinta sama orang tua. Itu kan aktornya kita. Tapi dalam cinta ketuhanan ini, hanya Allah yang ada. Jadi pujian hanya layak bagi Allah. Yang layak dipuji itu hanya engkau, bukan aku. Itu. Jadi cinta itu melibatkan 2 dimensi. Dimensi aku yang mencintai dan engkau yang dicintai. Cuma 2 dimensi ini sebenarnya hakikatnya skenario dari engkau yang dicintai, yaitu Allah. Maka yang layak dipuji hanya engkau ya Allah, bukan aku. Jadi
Maksudnya Robiah, aku tidak akan membangga-banggakan bahwa ini loh aku sufi, mencintai Allah. Kalau berdoa nangis-nangis, jamaah aku nangis kabeh kalau dengerin aku doa. Tidak begitu. Yang layak dipuji hanya engkau dalam kisah cinta ini.